Sumpahnya gue kerja lucu banget. Begini ya. Bisa juga kami jelaskan. Rumah di Sentul itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Yayasan apa? Yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Artinya Anda menilai seharusnya Febri ini juga ditahan. Selesaiin dulu lah bang. Sabar dulu. Selesaiin dulu. Sabar dulu aja lo. Tangannya Pak. Aman bang. Sorry bang. Ya. Silakan Pak. Media bukan lo doang. Di urusan Asabri, ya, klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho, ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Yang ketiga, ternyata Ferry tidak pernah di BAP secara resmi dalam tahap penyidikan. Nah, jadi itu adalah tuduhan fiktif. Karena itu kami protes keras. Dan kami minta kepada Jampitsus untuk mengevaluasi semua BAP saksi. Kedua, mengevaluasi relevansi alat bukti yang disita di Cipete, di kafe, di money changer, dan yang di Sentul. Apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan kepada Pak Idon? Menurut hemat kami, sejauh kami konstruksikan keterangan saksi, alat bukti berupa surat dan sebagainya, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan persoalan sangkaan Asabri klaster Samintan. Tangian, sorry. Baik yang di Sentul maupun di Cipete, secara hukum pasti akan tertolak itu sebagai alat bukti. Jadi di era itu tahun 2020 ketika Pak Febri masuk di YouTube, apa sih Sumpahnya gue kerja lucu banget. Begini ya. Bisa juga kami jelaskan. Rumah di Sentul itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Yayasan apa? Yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Sudah ratusan, mungkin sekitar 700 santri dari Indonesia Timur, terutama kawasan Papua dan Maluku, yang saat ini menjalani program pesantren di daerah Banten. Nah, itu kantor dipakai sebagai backup operasional yayasan itu. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 14.000 12
juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika, pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Yang ketiga, yang pasti itu akan digunakan dalam rangka kepentingan tadi. Artinya barang bukti itu yang diterima oleh Kejaksaan Agung milik Pak Doni, Pak. Pak Doni itu, sorry. Itu penguasaannya ada di klien kami. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Tapi ditempati oleh Pak Febri. Rumah itu sudah 10 tahun, informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idon untuk kantor yayasan. Sewa, kontrak, atau hanya obrolan teman? Mengajukan permohonan menggunakan. Ini dibuktikan dengan bukti pendukung ada 2. 1, semua biaya maintenance, listrik, air, dan staf yang kerja di situ yang bayar Pak Idon semua, bukan Pak Febri. Per 2023? Per 2023. Itu awal 2023. Semua saksi sudah diperiksa dan confirm dengan itu. Kemudian alat bukti berupa pembayaran, listrik, air, maintenance semuanya juga sudah disita. Jadi confirm itu yang menggunakan adalah Pak Idon dan yayasan. Pak, soal brankas Pak, kan ini brankasnya hampir sama ya, yang di Klen dan di Sentul. Ya. Itu berarti terkonfirmasi bahwa yang buat itu adalah Pak Idon. Yang membuat Pak Idon dan kontraktornya adalah sama. Tuh, ya. Kontraktor juga sudah diperiksa. Siapa Pak? Adalah sama. Yang duit di Sentul itu duit yayasan artinya Pak ya? Itu duit yang diserahkan untuk kepentingan yayasan dalam rangka tadi. Diserahkan oleh seseorang. Ada beberapa pihak. Pak untuk kepemilikan. Ya silakan. Sekarang kami belum berani menyebut siapa mereka. Kami khawatir keselamatan mereka akan terancam. Biar mereka diperiksa dulu oleh pihak Pitsus dengan segala bukti-bukti yang mereka punya. Begitu clear baru kami rilis. Tapi orang-orang tersebut sudah Bapak sampaikan sama Pak. Bang Doni? Apa hubungan Pak sama Bang Doni? Apa kawan sejawat yang jelas Pak? Hubungan. Nah, hubungan itu menjadi bagian yang didalami oleh pihak Polda dan pihak Pitsus hari ini. Ada hubungan apa? Sepanjang yang kami tahu, memang beliau adalah ada hubungan satu kampung, satu kuliah. Pak kamera Pak. Sementara itu dulu. Pak, berarti penggunaannya berbeda. Barang bukti yang ditemukan di Cafe de Klan, kemudian koin money changer, dan yang ditemukan di rumah sewa itu adalah penggunaannya berbeda ya? Penggunaannya berbeda. Kalau yang di kafe itu digunakan untuk pembangunan pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Selain yang ditemukan di sana, sudah ada juga yang ditransfer ke perusahaan resmi karena ada kontrak perjanjiannya. Itu resmi dan itu juga sudah disita oleh pihak penyidik Polres dan Polda Metro Jaya. Pak, sebut Bapak belum merilis, tapi nama orang-orang tersebut apakah sudah Bapak laporkan kepada Kejagung? Setelah serah terima hari ini, kami merencanakan untuk menyampaikan secara resmi. Jadi belum? Maksud kami adalah tadi setelah serah terima, kami memintakan tolong diperiksa Pak Idon. Tapi rupa-rupanya pihak Pitsus langsung mengambil sikap menahan Pak Idon di rutan Kejagung C7. Jadi pertanyaan itu akan kami jawab mungkin hari Senin. Pak Febri kan ini ada peran di Satgas PKH, Pak. Nah, uang ini juga kan dari Pak Febri juga begitu. Nah, ini apakah di uang yang ada di Sentul itu ada sebagian dari Satgas PKH, Pak? Sepanjang yang disampaikan klien kami dan alat bukti lain, clear tidak ada hubungan dengan Satgas PKH. Clear nggak ada hubungan. Bang, kalau status Cafe de Klan itu benar nggak sih awalnya itu kerjasama antara Pak Febri dengan Pak Idon, kemudian Pak Febri menarik sahamnya gitu dan akhirnya itu menjadi kepemilikan Pak Idon sepenuhnya? Sepanjang yang kami tahu itu nggak benar. Itu isu, itu hoax. Ya, udah. Tapi kalau sebelumnya dimiliki oleh Ferry Boboho benar, Pak? Memang ada kerjasama dengan Ferry Boboho.
Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Perancis, kerjasama di situ. Kemudian bangkrut. Setelah bangkrut diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Clan Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Biang kerok dia. Siapa Pak? Ferry Boboho itu biang kerok dia. Dalam hal? Semua kemelut ini sumbernya dari dia. Tadi Bapak menjelaskan bahwa keterangan Ferry Boboho itu dijelaskan informal begitu. Berarti terkait kasus ini itu berdasarkan dari keterangan Ferry Boboho itu seperti apa? Coba ditanya ke rekan-rekan di pihak Polda atau Portas. Apakah Ferry Boboho sudah di BAP sebagai saksi belum? Ketika seprindik tanggal 6 itu diterbitkan. Tapi Abang meyakini bahwa Ferry Boboho ini sempat dimintai keterangan oleh pihak Portas Polri terkait kasus ini tapi secara non formal begitu. Soal itu menjadi pertanyaan yang aku titip ke sampean, tanya ke mereka. Tapi secara formal, setahu kami dia belum pernah di BAP. Pak, maju lagi. Pak menegaskan Pak, berarti Pak Idon ini apakah juga menerima hasil korupsi dari FA terkait dengan PT Asabri ini Pak? Memang Pak Eva ada korupsi apa? Ada korupsi apa dia? Kalau dari pasal dan pernyataan dari Kan tadi udah dijelaskan. Keterangan si Ferry Boboho mendapat 5 juta dolar dari si Tan Kiang. Versi Ferry Boboho adalah diserahkan ke Norman di kafe. Norman kemudian bawa ke money changer. Si Norman sudah di BAP. Dia menyatakan tidak pernah menerima 5 juta dolar ataupun apapun itu dari Ferry Boboho. Ini juga dikonfirmasi ke petugas money changer. 7 orang diperiksa. Pada saat kondisi mereka shock karena ada operasi besar. Dan mereka menyatakan tidak ngerti, tidak ada itu uang 5 juta dolar. Nah, Keterangan Ferry itu kan didapat waktu dia ditangkap untuk kasus Brigadir 98 itu. nah ini jawabannya ini nih. Keterangan yang diberikan pada saat dia ditangkap oleh Densus. Ya kan? Keterangan itu tidak pernah dikonfirmasi kepada Pak Febri. Tidak pernah. Jadi kalau ada isu si Ferry menerima dari Tan Kiang, ya tanya ke dia. Jadi menurut Abang karena keterangan didapat dari perkara lain harusnya dijasa untuk dimasukkan ke perkara yang ini atau bagaimana? Sah tidak itu ada mekanisme untuk menguji, tapi fakta yang bisa disampaikan seperti itu dulu. Ya, ada mekanisme hukum untuk mengujinya. Bukan di forum ini menguji itu. Oke. Oke ya. Terima kasih Pak. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.